Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal mencoba challenge yang keempat. Challenge yang keempat seperti ini ya. Nanti kabel ditambah akses poin lagi untuk salah satu rangkaian tambahan untuk challenge yang keempat. Nah, bentukannya kayak gini. Bentukan untuk challenge-nya di sini juga udah ada setting-setting IP-nya ditentukan. Jadi kita bakal masukin IP-IP-nya dulu. Sebelum kita masuk ke IP-nya dulu, mari kita rangkai per kabelnya sendiri. Semua kabel sama ya, kecuali cloud ke kabel modem ini. Kita pakai kabel koaksial. Oke, lanjut. Oke, kita masukin kabel yang koaksial dulu biar nggak lupa. Oke, ini untuk kabel koaksial ya. Selainnya kita pakai kabel biasa. Kita masukin ke segala router. Kita masukin ke routernya, kita masukin ke switch. Nah, lurusin dikit biar estetik. Nah, kita masukin juga untuk Ethernetnya ke sini, port 0. Dah, ini bakal nyambung ke switch juga. Pas Ethernet 2 masukin ke sini. Dah, habis itu masukin PC juga, masukin ke sini. Udah. Ini biar agak estetik dikit, mari kita offin dulu. Ya. Habis itu kita masukin ke routernya ini pakai kabel yang biasa, lanjut. Nah, ini ada Ethernet 6, koaksial 7 ya, nggak jauh dari itulah. Ini gambar yang pertama, habis itu bentar. Pertama yang gedung B. Siap, oke. Apaan sah? Lanjut, masuk ke router. Diam lagi nge-record ya. Kenapa awalnya tuh? Lanjut, kita masukin server-server semuanya, kita masukin ke apa nih? Kita tambahin ya. Nah, ini kan masih banyak yang switchnya masih belum keisi, jadi kita tambahin aja switch berikutnya. Terus ini, oh iya, kalau itu kita offin dulu, kita masukin, kita butuh 2 lagi, sip, kita onin. Udah, switchnya kita onin, udah. Terus itu kita masukin lanjutan dari Ethernetnya. Oh, ini pas, oh salah. Oke, salah ya. Ini PT switch, ini CFE, ini CE. Oke, salah ya. Kita cari yang CFE. CFE. CFE modul fast Ethernet. Oke. Lanjut, kita sambungin dari PT switch ke fast. Nah, fast Ethernet ada muncul kan? Masukin ke sini. Ini tadi fast Ethernet bukan ya? Tapi kalau demi menjaga-jaga kita harus fokus dulu lah, biar enak. Takutnya lupa. Nah, setelah aman. Oke, ini adalah bentukan dari rangkaian awalnya. Nanti bakal dimasukin ke rangkaian berikutnya, yaitu rangkaiannya tinggal ditambahin. Kita cari dulu rangkaian yang udah dapat. Nah, ini kita masukin dari switch ke switch lagi, habis itu ke access point. Oke, jadi switch ke access point. Jadi kita butuh satu sekali switch lagi. Switch. Oke, kita masukin switch di sini ya. Jadi kita masukin access point. Nah, ini minggirin dulu, kita masukin access point. Habis itu masuk access point tadi bentukannya itu laptop 2 laptop. Oke, access point di sini kita offin dulu biar estetik. Oke, biar nggak mengganggu. Habis itu kita masukin tadi laptop ya. Laptop satu di sini di atas biar rapi dikit. Satunya lagi di samping sini. Oke, terus sini ya. Oke, kita sambungkan ya. Ini router masih ada slot kah? Kita juga pakai kabel yang sama ya. Kabelnya kita pakai dari switch kita pakai kabel seperti itu. Habis itu kita sambungin yang sama. Itu kita sambungin pakai ini.
Bentar. Oh, oke. Oke, kita coba-coba dulu deh. Kita masukin yang bagian ini. Yang pertama kita masukin CF nggak usah kita masukin ini. Situ yang ini kan udah ada ya. Device Ethernet nggak usah. Misalnya kita masukin yang cover ini untuk mengatasi kabel yang bisa dimasukin. Oke. Oke, kehabisan ya ternyata. Aman sepertinya. Kita onin, offin, aman. Udah, kita buang dulu yang bagian ini. Kita masukin flash Ethernet ya, yang CFE. Kita masukin sekali lagi ke sini karena tadi modulnya habis. Nah, habis itu kita masukin yang flash Ethernet, kita masukin di sini. Nah, udah. Di situ kita masukin access point dengan modul yang sama. Port 1, setelah itu sisanya pakai jaringan, pakai kabel. Nah, sebelum itu mari kita lihat simulasinya dulu. Nah, di sini udah disediain ya untuk IP-nya berapa, IP-nya apa. Nah, di sini pembedanya adalah di sini adalah gedung B dan di sini gedung A, biar enak juga kita samain. Kita namain dulu ini router gedung A ya. Gedung B. Gedung B. Oke, ini gedung. Di sini untuk pembagiannya gedung A tuh nggak usah pakai ini ya, pakai komen nggak usah. Kita ke gigabit internetnya kita masukin IP addressnya, gigabit internetnya kita masukin juga, jangan lupa di onin. Terus kita masukin RIP-nya. Nah, RIP-nya udah ditambahin kan tadi kan, zaman. Terus kita masuk ke gedung B. Nah, ke gedung B itu udah di setting tadi. Nah, kita bisa lihat di sini IP address-nya segini 17.20.2122, gigabit internetnya. Nah, segini nih yang kedua. Kalau baterai. Hardware. Selagi ya nggak bisa. Sekali lagi record Jan. Nah, lanjut. Nah, ini IP address-nya seperti ini. Kita masukin dalam RIP-nya, jangan lupa. Di RIP-nya segitu kita masukin semua. Habis itu, nah ini udah gedung B kan udah aman. Habis itu udah kelar nih. Nah, jadi kita masukin yang ke switch 2 ini, switch 2 dan access point keduanya. Nah, kita masukin switch dan access point-nya. Nah, untuk access point sendiri ini sendiri jangan oke, kita onin dulu. Kita onin dulu, habis itu kita masukin port 1 dan port 2-nya. Port 2-nya kita masukin nih PPA dan PPSK-nya. PPSK-nya default sebar. PPSK-nya kita 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini SSID-nya kita namain PSWD ya. PSWD. Oke, ini yang paling ujung namanya PSWD biar kita akses point PSWD. Dah. Access point PSWD untuk laptopnya sepertinya masih itu ya, masih pakai hal lain. Dah, kita onin. Dah, apakah dapat? Oke, masih nyambung ke situ ya, soalnya masih belum itu nih. Oke, ini masih 1 2 3 4 5 6 7 8. Hasilnya PSWD. Oke, coba kita lihat apakah nyambung. Oke, nyambung ya. Untuk access point yang PSWD, nah untuk router ketiga ini kita masukin juga. Tadi kita setting dulu biar bisa nerima sinyal pakai
pakai apa sih ini namanya, antena. Pakai antena udah aman. Terus kita, aduh masih on, yang belum di on ini. Dah, habis itu kita konfigurasi pakai wireless yang bagian yang PSK juga 2345678. Jadi defaultnya kita PSWD. Nah, nah jangan lupa teman-teman, di sini kita pakai CLI-nya kita sesuai dengan pakai yang seperti ini nih, DCP DCP pool user one-nya. Jadi kita masukin settingannya DCP user one-nya, terus sampai netnya segini, terus dapat exit, terus ETP yang nggak bisa boleh dipakai ya, terus gini, terus kita end. Nah kita aja sih sebenarnya untuk CLI-nya nggak terlalu ribet. Nah untuk PS laptop 2 laptop 3 ada kayak gini. Coba kita lihat dia udah dapat itu atau belum. Udah dapat ya, udah dapat IP. Satunya lagi udah dapat IP atau belum. Standarnya udah dapat ya, udah dapat. Nah, terus tinggal yang sebelah sini nih, yang access point yang sebelah sini nggak ada access point lagi kan, ada. Oke lanjut ya, untuk access point yang kedua ini udah on. Terus ini access ID nya kita tambahin PSWK. Nah habis itu ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Dah. Nah kita sambungin semuanya ke daerah sini ya, ke yang kedua ini. Coba untuk laptop 0 apakah hubung? Nah kayak terhubung ya, kayak terhubung. Jadi lanjutnya lagi kita bakal masukin ke tablet sini. Nah ini PSWK 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, teman saya ganggu. PSWK. Nah lanjut. Udah apakah nyambung? Kita lihat. Oke nyambung ya di sini. Terus kita masukin ke smartphone. Ada smartphone namanya gini-gini, smartphone Ojan, smartphone milik Ojan. Oke kita lihat wirelessnya, kita masukin yang tadi, kita masukin passwordnya dulu, terus kita masukin access ID-nya PSWK. Udah apakah nyambung? Kita lihat. Oke ini udah nyambung ya. Oke kalau udah nyambung kita masukin kita uji coba dari laptop Ojan ke tablet ini. Oke sukses ya. Setelah laptopnya ke laptop sini sukses. Oke dari sini ke sini coba kita lihat dulu. Sukses bagus. Dari sini ke sini apakah sukses? Oke sukses, alhamdulillah. Dari sini ke sini apakah sukses? Oke sukses. Oke dari sini ke ujung apakah sukses? Oke sukses. Dari tablet ke dari tablet ke sini sukses. Oke mantap. Terus kita dari tablet ke PC ini server awal server. Oke failed ya, ini masih failed. Nah statiknya masih kayak gini. Coba untuk ini kesininya sukses ya. Di sininya masih failed ya. Sini failed. Nah, kita lihat dulu penamaannya. Di sini ada DNS, webmail sama DCHP. DNS 02 benar. Delapan 11 sama 10 Itera. Oke kita masukin dulu. Oke untuk DNS kita masukin dulu di DNS sendiri. Sip. Yaitu untuk name nya sendiri kita masukin itera.ac.id. Oke untuk itera.ac.id kita masukin sama itera.ac.id. jadi itera.ac.id dengan addressnya segitu.
Untuk cara 11 888.11. Oke, lanjut. Titik 10 ya. 10 10 awalnya 11 11. Itu jangan lupa di onin nanti. Kita add, habis itu ke.itera.id kita onin, addressnya 8.11 ya. Oke, sip. Ini kita add dah. Ini untuk recordnya, untuk DNS nya di situ kita masukin hal lain. Coba kita cek dulu apakah udah benar. Konfigurasinya, internetnya sip, udah sesuai ya sama petunjuk. Jadi kita setting web servernya di bagian 8.10 ya, 8.10. Jadi kita onin. Oke, ini web ya, ini DNS, kita namain dulu DNS. Ini web. Oke. Internetnya udah 10, udah aman. Di situ ya, gitu. Kita ubah di sininya welcome anak ITERA. Save. Ya, save. Udah aman ya untuk servisnya. Udah, itu untuk web aja. Habis itu kita masukin ke server berikutnya, yaitu mail. Mail seperti biasa kita masukin nama-namanya. Nah, kan belum dapat nama-nama ya. Kita namain dulu. Ini kita namain Rofi ya, Rofi. Nah, kita caps Rofi. Nah, habis itu kita namain di sini Dapa. Di sini kita namain Fahmi. Oke, ini kita namain Mas Fahmi, siapa sih namanya? Eza. Terus ini Ojan udah dapet. Terus display name-nya ini terakhir Misael. Terus selanjutnya ini adalah display name-nya, namanya siapa yang paling temennya? Andra. Dapet ya. Udah dapat namanya. Habis itu kita masukin ke server berikutnya, yaitu server mail. Nah, di sini udah dapat. Nah, IP address-nya juga segini, udah aman. Service kita masukin ke mail. Nah, domainnya nanti belum dibikin untuk mailnya, jadi kita bikin satu-satu dulu. Nah, kita Rofi, kita bikin yang Rofi ini kita masukin ke, coba kita web aman ya. Nah, jadi kita masukin dulu, kita bikin emailnya 1-2 kali. Ini kita Rofi namanya, rofi@itera.id. Incoming mail servernya tadi untuk web itu sendiri web untuk mail itu sendiri 11 ya. Oke, ini ya yang kita pakai. Oke, incoming mail servernya segini, namanya Rofi ya. Passwordnya kita adiin 1 aja. Save. Habis itu yang paling jauh mungkin kita Ojan. Nah, Ojan ini caps lock semua ya, karena menandakan bahwa dia emosian. Ojan ya, kita masukin di sini namanya Ojan @itera.ac.id. Nah, di sini kita masukin mail servernya, terus username untuk ngirim emailnya. Nah, username-nya Ojan ya. Ini 1. Save. Ini wah. Kita lihat di sini. Wah, di sini ada Enggar Desi ya di sini, oke ya. Rofi ke Ojan dulu ya. Kita cari cek, kita kirimin linknya dari PDU sih aman ya. Soalnya dari Rofi ke Ojan misalkan. Oke, sukses ya. Jadi kita kirimin dari Rofi nih ngajak Ojan. Mana nih?
Nah, email. Oke, kita kompos dulu. Kita kompos. Ini Ojan at aduh, lupa saya, maaf. Nah, di sini kita masukin ya, sebelum ke mail kita masukin itunya Ojan ya. Mana nih, service namanya, kita masukin domain istilahnya itera.ac.id. Nah, kita set ya. Nah, usernya kita namain Ojan ya. Ini satu, udah kelar. Di sini Rofi, ini satu, di satu. Nah, udah. Habis itu kita masukin server yang ke terakhir, yaitu server ini. Server yang terakhir itu server DHCP. DHCP itu sama aja, sepertinya cuma on-onin doang. Yang penting di on-onin aja. Nah, untuk bagian ininya udah aman, udah on. Udah on juga, udah aman kok. Nah, untuk mailnya juga jangan lupa di onin. Tadi kalau belum on, ini udah on belum? Ini udah on semua. Mailnya juga udah kedaftar tadi di email ya. Nah, Ojan sama Rofi itu udah masuk. Jadi kita kirimin lagi PDU sekali lagi, apakah berhasil? Oke, berhasil. Terus itu kita kirimin nih di email. Kita kirimin ke email, kita kompos, kita kirimin ke ojan@itera.ac.id. Dah, subjeknya halo Ojan. Jan, katanya kamu kecelakaan dia. Oke, gitu ya. Kita send ya. Coba kita lihat di bawah ini udah sending nih, masih sending. Oke, connection timeout ya. Di sini bunyinya connection timeout adalah untuk masukin dari laptop ini ke ini. Sebenarnya sama aja, sukses juga. Jadi sekali 2 kali itu untuk pembentukannya sama aja. Nah, di sini PDU-nya udah berhasil, terus ini juga udah berhasil. Oke, udah aman ya. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.